hari ini? Alhamdulillah sehat. Ustaz, apakah kalian sudah makan? Belum. Nah, kalau pagi itu kalian harus makan dulu ya. Supaya stamina-nya untuk belajar biar lebih kuat. Nah, mungkin untuk yang pertama kita cek dulu kerapiannya. Ya, coba periksa dulu bajunya. Coba berdiri dulu, lihat dulu Bapak bajunya. Berdiri. Nah, bajunya ke dalam. Nah, langsung. Oke. Baik ya. Nah, silakan duduk. Nah, oke baik untuk kita mulai belajarnya, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siap. Berdoa mulai. Oke baik, mungkin untuk pertama Bapak absen dulu ya. Ahmad Siddiq, Faren Al-Fajri, Gilang Fasa Hamadan ya, Habib Al-Farizi, Muhammad Rizki, Tiara, Arif Mufadol, Febri sama Habil nggak ada ya, Muhammad Aksa, Novalia, Rahmat Rival ya. Nah, jadi dua orang tidak hadir. Mungkin ketua kelasnya bisa kasih tahu yang dua orang ini Febri Setiawan sama Habil. Sakit, Habil sakit. Febri izin. Oke, baik ya. Jadi di waktu kita bangun tidur itu kan ada dua kondisi tadi ya. Mungkin yang pertama kamu tuh melanjutkan mimpi ya, atau mewujudkan mimpinya. Nah, jadi yang hadir hari ini kamu adalah orang-orang yang terpilih ya, yang mewujudkan mimpinya ya. Berarti yang tidur tadi yang melanjutkan mimpinya ya silakan bermimpi terus ya. Jadi artinya di sini itu artinya belajar adalah investasi terbaik ya masa depanmu. Maka tetaplah fokus pada tujuanmu dan jadilah pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari. Dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Nah, jadi intinya pendidikan itu adalah investasi yang sangat berharga. Kita ice breaking dulu ya, biar semangat. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Sempadang. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih ya. Aplaus untuk kita semua. Sebelumnya itu kita kan udah pernah belajar ya tentang sistem kendali. Itu pertama kita pelajari tentang loop ya. Ada loop tertutup dan ada loop terbuka. Nah, sekarang Bapak tanya, apa itu loop terbuka? Loop terbuka adalah sistem kontrol yang inputnya tidak terpengaruh terhadap outputnya. Contohnya itu mesin cuci, terus pompa air. Nah, sekarang yang kedua, loop tertutup. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, oke, silakan, Rival. Kasih ini. Baik, sistem loop tertutup adalah sistem pengendali yang sinyal inputnya sangat mempengaruhi outputnya. Ya. Salah satu contohnya ialah AC dan lemari es.
Sekarang kita materinya itu tentang lampu taman otomatis, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak apa itu lampu taman otomatis? LDR adalah lampu taman yang sangat berpengaruh pada intensitas cahaya. Oke, baik. Itu ya. Jadi lampu taman otomatis itu adalah lampu yang dipengaruhi oleh cahaya ya. Jadi hidup mati lampu itu berdasarkan intensitas cahaya. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hasil pengujian rangkaian lampu taman otomatis dengan menjawab soal LP minimal nilai sama dengan KKM. Jadi nanti ada soal nanti ya. Jadi ketika selesai pembelajaran itu menandakan kamu bisa nggak bisanya itu dengan menjawab soal. Oke, tujuan yang kedua, dia ada 3 ya tujuannya. Tujuan yang kedua, itu peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah cara analisis hasil pengujian kerja rangkaian lampu taman otomatis dengan menjawab rincian tugas kinerja proses pada lembar penilaian. Kan, jadi nanti ada soalnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan praktek cara analisis hasil pengujian kerja rangkaian lampu taman otomatis. Nah, jadi sekarang pembelajarannya kita nanti menganalisa beberapa komponen dan nanti waktu pengerjaan itu ada penilaian dari Bapak nanti ya. Penilaiannya observasi ya. Nah, mungkin bisa kita lihat video ini. Jenis lampu taman idaman untuk percantik eksterior. Keberadaan taman dengan lampu memiliki peranan yang penting di dalam hunian Anda. Tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau, taman juga menjadi sarana untuk kumpul keluarga maupun kerabat. Namun hal yang paling penting, desain taman yang cantik pasti akan menambah esensi Anda. Keberadaan lampu taman idaman sebagai sarana bercahaya, tetapi juga dapat memberikan kesan taman menjadi lebih cantik dan berkesan. Ada banyak manfaat dari lampu taman dan sudut taman, mempercantik tampilan taman, menampilkan kesan bermain dan sebagainya. Berikut beberapa jenis lampu taman yang bisa dipilih untuk dijadikan inspirasi desain di rumah. Pernah nggak kamu melihat yang lampu jalan ya? Nah, itu sistemnya hampir sama dengan yang lampu taman ya. Jadi ketika malam hari lampu jalan itu dia hidup sendiri dan ketika siang dia mati sendiri. Nah, kayak itu seterusnya ya. Oke, baik. Jadi itu sedikitnya video tentang lampu taman dan sekarang Bapak ada project ya. Ada project. Jadi project ini tentang lampu taman. Jadi ini alatnya udah hidup sebelumnya. Udah kita tes hidup dan sekarang itu alatnya ada yang rusak. Beberapa titik ya. Ada yang rusak. Nah, jadi di sini ada 3 lampu di sini ya. Ini contohnya. Ini ada 3 lampu. Nah, di masing-masing lampu itu berbeda kerusakannya. Mungkin yang pertama lampunya hidup, ya kan? Dan itu sensornya nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsi ya. Kemudian ada juga yang satunya lagi, lampunya mati. Nah, itu sensornya juga tidak berfungsi. Ya, itu kasusnya. Itu gejalanya. Dan kemudian yang ketiga, itu lampunya mati, tetapi di sana ada komponen yang aktif. Cuman lampunya nggak hidup. Nah, jadi ada beberapa kerusakan di sana ya. Nah, jadi tugas kamu nanti, ya kan, bagaimana cara menganalisis kerusakan ini nanti ya. Jadi nanti troubleshooting. Nah, sebelum mengerjakan ini mungkin ada beberapa tugas yang dikerjakan. Ini ada namanya LKPD.
Nah, di sana ada instruksinya. Yang pertama, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Ya kan? Menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, di sini silakan kamu isi nanti ya. Kira-kira nanti untuk menyelesaikan proyek itu apa-apa saja langkah-langkahnya yang dikerjakan. Ya kan? Mungkin contohnya kayak di sana nanti ada mulai dari pengerjaan yang pertama sampai alat itu selesai nanti ya. Nah, kemudian juga nanti kamu bikin nanti waktunya. Nah, sekarang Bapak tetapkan ya. Waktu untuk penyelesaian proyek ini itu sekitar pas ya 40 menit. Ya, 40 menit. Jadi nanti kamu atur aja nanti. Tahap pertama itu apa? Berapa menit? Tahap kedua berapa menit? Dan sampai nanti semua tahapannya itu 40 menit. Nah, mungkin untuk menyusun ini Bapak kasih kamu waktu 10 menit. Oke, silakan dikerjakan dulu yang pertama. Sudah bikin langkah-langkah penyelesaian proyeknya. Kemudian sekarang kita tentukan lagi waktunya. Setelah dapat nanti langkah-langkahnya, silakan kamu tentukan waktunya. Di belakangnya ya, tulis. Misalkan yang langkah 1 berapa menit, langkah 2 berapa, dan langkah 3 berapa ya. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Untuk kira-kira berapa lama jadwal pelaksanaan proyek itu akan selesai. Nah, mungkin untuk pelaksanaannya, mungkin Bapak kasih waktu 40 menit ya. Sekarang kita di bagian analisis lagi ya. Untuk penyelesaian proyeknya. Jadi ini alatnya sudah ada ya. Jadi nanti ini alatnya Bapak bagikan ya di masing-masing kelompok satu ya. Ini alatnya. Ini ya, ini lampu taman otomatis. Nah, sekarang kita di bagian penyelesaian proyek. Jadi berapa menit tadi waktunya? 40 menit. Sesuai dengan langkah-langkah yang dibikin tadi ya. Jadi silakanlah alat ini dikerjakan selama lebih kurang 40 menit. Ya, nanti kalau udah selesai, nanti kasih tahu nanti Bapak nanti ya. Oke, baik. Silakan dikerjakan.
Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami dan ada beberapa anggota kelompok diantaranya, dan nama saya adalah Farel Al-Fajri dan sebelah saya adalah. Perkenalkan, nama saya Gilang Pasyamadan. Nama saya Habib Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Tiranjani. Dan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Gilang. Pada Gilang dipersilakan. Baiklah, ini hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Rangkaian Lampu Taman Otomatis Berbasis LDR. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka kami akan menyampaikan hasil diskusi terhadap rangkaian lampu taman otomatis berbasis LDR. Sebelum melakukan proyek, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelesaian proyek, yaitu 1. Pengumpulan informasi. Dalam hal ini, informasi mengenai masalah yang terjadi harus dikumpulkan. Observasi yang dilakukan membutuhkan waktu 5 menit. Yang kedua, analisis. Melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja. Ketiga, identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Keempat, pemecahan masalah. Menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki masalah. Yang kelima, verifikasi. Setelah itu, penting untuk menguji kembali rangkaian. Dalam penelitian ini, penyebab lampu taman otomatis tidak menyala dikarenakan jalur pada PCB putus dan relay seharusnya menjadi saklar tidak berfungsi. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Apakah di antara kelompok lain ada yang mau bertanya? Bila dari kelompok 1 dipersilakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kerja dari rangkaian lampu taman otomatis tersebut? Bagaimana dia bisa menyala pada saat malam dan mati lampunya pada saat siang hari? Bagaimana prinsip kerjanya? Bagaimana cara kerja komparator tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih. Jawaban dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Habib. Kepada Habib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu lampu taman otomatis ini berjalan berdasarkan intensitas cahaya dari LDR sebagai sensor untuk mengatur resistansi pada rangkaian tersebut. Jadi apabila pada siang hari LDR yang menerima rangsangan dari cahaya akan membuat lampunya mati, dan pada malam hari intensitas cahaya rendah yang membuat LDR memberikan resistansi yang rendah. Oleh karena itu hidup mati lampu terpengaruh pada resistansi pada LDR atau intensitas cahaya. Baik. Apakah dari kelompok 1 sudah jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Baiklah, dari kelompok 2 dipersilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Aksa dari kelompok 2, ingin bertanya, fungsi LM358 pada rangkaian lampu otomatis itu gunanya buat apa ya? Fungsi LM358 pada rangkaian lampu taman otomatis itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 2 yang telah menanyakan kepada kelompok kami. Yang akan dijawab oleh Habib. Pada Habib silakan. Dalam kasus ini LM358 sebagai pembanding suatu rangkaian, namun kalau di OPM disebut sebagai penguat sebuah rangkaian. Apakah dari kelompok 3 sudah jelas? Ya, sudah jelas, terima kasih.
Terima kasih. Dan sampai sini saja, sampai sini hasil presentasi kami. Kalau ada salah dan jangka mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih ya. Kita ucapkan ke kelompok 1 yang udah mempresentasikan hasil dari analisis atau perbaikan rangkaian lampu taman otomatis. Oke, terima kasih ya. Aplaus untuk kelompok 3. Ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisa atau troubleshooting dari proyeknya. Ya, kelompok 1 aja dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari observasi atau analisis dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya moderator Maisyara dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Arya Satyagung. Saya anggota Arim Fadol. Dan berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang telah kami lakukan, maka kami akan menyampaikan hasil diskusi atau hasil presentasi yang akan disampaikan oleh Arif Mufadol. Kepada Arif dipersilahkan. Dari analisis sistem kerja rangkaian lampu taman otomatis dari kelompok kami adalah di saat rangkaian atau proyek diberi supply kurang lebih dari 4,2 volt DC, sensor merespon dengan baik. Ketika sensor mendapat cahaya tegangan pada kaki 3 atau input positif komparator terdapat 1,6 volt DC. Kaki 2 atau input negatif terdapat 2,8 volt DC, sehingga input menjadi low atau negatif. Rumusnya adalah jika input positif kecil dari input negatif, maka output akan mengeluarkan input negatif dari kaki komparator tersebut. Lalu kami juga melakukan pengujian ketika sensor tidak mendapatkan atau kekurangan cahaya. Kaki 3 mendapatkan 4,6 volt DC. Kaki 2 mendapatkan 2,6 volt DC. Rumusnya, jika input positif lebih besar dari input negatif, maka output akan mendapatkan input positif, yaitu 4,6 volt DC. Jadi kerusakan terdapat pada komponen komparator yang tidak sesuai dengan datasheet atau skematik yang telah ditentukan, sehingga rangkaian tidak bekerja dengan baik. Kesimpulannya adalah komparator mempunyai input high dan input low. Pada rangkaian penyiram tanaman otomatis ini, komparator difungsikan sebagai pembanding. Yang dibandingkan adalah tegangan input yang masuk ke komparator, lalu akan dikeluarkan di pin output IC komparator tersebut. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mungkin yang terakhir untuk kelompok 2 mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil laporan dari analisis rangkaian lampu otomatis. Perkenalkan, nama saya Nafalia Fiska Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rival Mohelda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Permana. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik Al-Aziz. Baik, kami akan menyampaikan hasil laporan yang akan disampaikan oleh Aksa Permana. Pada Aksa dipersilahkan.
Baiklah, pertama-tama kelompok 2 akan mempresentasikannya. Untuk pertama kali, kami melakukan pengumpulan informasi mengenai setiap rangkaian yang ada pada rangkaian lampu otomatis tersebut. Dan kedua adalah kami menganalisa. Yang pertama memahami dan serta melihat kondisi rangkaian komponen tersebut. Ketiga, kami melakukan mengidentifikasi masalahnya. Dan setelah kami identifikasi selama 15 menit, ternyata kami telah menemukan beberapa masalahnya. Pertama, gejalanya adalah lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala dikarenakan LM358 rusak dan tidak berfungsinya salah satu kabel sensor ke lampu. Dan gejala kedua adalah LM358-nya panas. Dan setelah kami analisa ternyata komponen IC LM358 ini adalah IC yang rusak sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan pada saat kami melakukan pengecekan, ternyata salah satu kabel pada lampu juga terputus, sehingga kami melakukan berbagai macam cara, yaitu berupaya untuk menyatukan kabel kepada soket pada lampu. Pada bagian untuk menyelesaikan masalah, kami melakukan pertama adalah memeriksa jalur serta mengecek setiap komponen apakah komponen itu masih berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kedua adalah kami mengecek kembali pada rangkaian komparatornya, yaitu LM358. Dan ternyata tepat di sana kami menemukan segala semacam kerusakan pada rangkaiannya, yaitu pada channel 1 di mana input 3 tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dan pada rangkaian itu juga terdapat kami melakukan percobaan pada trimpot atau potensio, sehingga kami melakukan beberapa penyesuaian sehingga LDR-nya dapat menerima cahaya sebagaimana mestinya, sehingga lampu atau aliran kepada lampu berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada kelebihan mohon disimpan karena saya orang yang dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kan ada beberapa kerusakan ya. Ada di IC, ada di jalurnya, dan ada apa tadi? Yang salah komponen. Nah, jadi berdasarkan troubleshootingnya, analisanya itu udah diketemukan penyebab dari kerusakannya. Itu kalau IC itu karena kelebihan voltase, ya. Dan kalau untuk jalur itu mungkin karena ada yang konslet atau gimana nya, gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini, sebelum Bapak tutup, Bapak minta ininya, jadi selama kita belajar, ya, jadi kira-kira bagaimana pengalaman Anda dalam menerapkan praktik pembelajaran dan asesmen ini ya? Coba ceritakan apa pengalamannya dan apa yang didapat dalam pembelajaran ini. Oke, baik, silakan, ada yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pengalaman saya dalam menerapkan praktik pada saat ini adalah dapat bekerja dengan kelompok, berdiskusi dan bertukar pikiran, lalu menerima ilmu-ilmu baru tentang cara kerja komparator, serta saya juga merasa senang karena teman-teman di kelompok saya juga berpartisipasi dengan baik, selalu mengungkapkan pendapat serta bertukar pikiran. Oke, itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Arif. Ya, tepuk tangan untuk Arif. Oke, kemudian ada lagi
Coba ceritakan pengalaman yang Anda dapat atau pembelajaran yang Anda dapat hari ini. Bagaimana perasaannya? Perkenalkan, saya Muhammad Aksa. Saya akan membagikan pengalaman saya pada saat melakukan pro assessment ini. Pertama adalah saya merasa bangga pada kelompok saya yang karena dapat bekerja sama serta ikut dalam melakukan kita saling adu pikiran dan juga telah bekerja sama. Dan perasaan saya adalah saya cukup senang karena saya mendapatkan ilmu tentang troubleshooting serta memahami bagaimana cara mengecek rangkaian serta komponen. Dan juga mungkin perasaan saya pada saat melakukan pengecekan IC adalah cukup terkejut karena IC-nya sempat panas, mungkin sempat over juga. Dan untung saja ada juga pengganti IC-nya. Walaupun dan juga bagian terkejut adalah saya pada saat bagian lampu. Kami cukup terkejut kenapa lampunya bisa tidak nyala padahal IC-nya sudah diganti dan ternyata ada bagian lampunya kabelnya yang putus. Dan juga mungkin saya rasa sangat bangga lah, saya sangat bangga dan juga beruntung mendapatkan kelompok ini. Pokoknya pada pengalaman saya saat ini saya cukup senang mendapatkan ilmu baru apalagi tentang lampu otomatis, LDR, tentang komparatornya dan juga banyak lagi. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih ya untuk si Arif dan Aksa sudah menyampaikan pesan dan kesannya, pengalamannya dan perasaannya dalam proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya, Bapak ucapkan ya. Dan mungkin untuk hari ini Bapak rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Dan mungkin untuk pembelajaran kita minggu depan atau selanjutnya, nah mungkin kita akan membahas nanti sistem kendali digital ya. Yang digitalnya lagi ya. Sekarang kita membahasnya yang analog. Nanti kita mengarah ke teknik digital. Nah, mungkin Bapak rasa sekian dulu pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, silakan kita minta salah satu dari apanya untuk membacakan syukur ya. Oke, baik, silakan ketua kelasnya. Siap. Syukur mulai. Oke, baik, terima kasih. Bapak rasa itu dulu ya untuk hari ini. Bapak tutup aja pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, silakan keluar.